Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Merdekawati. Pada hari ini kita akan membahas ekonomi moneter Islam tentang pasar uang syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama perbedaan pasar uang dan pasar modal, kedua yaitu fungsi peserta dan tujuan pasar uang, ketiga yaitu instrumen pasar uang di Indonesia baik secara syariah dan konvensional, keempat yaitu pasar uang antar bank berdasarkan syariah, dan terakhir pasar valuta asing. Yang pertama yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang relatif pendek antar peserta dengan memiliki landasan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan saham. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari pembahasan di atas ada beberapa perbedaan antara pasar uang syariah dan pasar modal syariah, antara lain, waktu investasi, risiko dan pengembalian, bentuk investasi, likuiditas, dan tujuan investasi. Selanjutnya fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, di mana fungsi pasar ada 5 yaitu pertama sumber pendanaan, kedua sarana investasi, ketiga melibatkan partisipasi masyarakat, keempat menjaga stabilitas perekonomian, dan terakhir menjadi fasilitator dan mediator. Kemudian peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Dan tujuan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana untuk pengelolaan akan likuiditas dan akan membantu perbankan untuk melakukan pengelolaan akan likuiditasnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang di Indonesia, konvensional dan syariah. Pertama, dalam instrumen pasar uang konvensional di Indonesia ada 8 instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, SBPU, Sertifikat Deposito, Commercial Paper, Call Money, Repurchase Agreement, Bankers Acceptance, dan Treasury Bills. Sedangkan dalam instrumen pasar uang syariah di Indonesia ada 3 yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara, dan PUAS atau Instrumen Pasar Uang Syariah. Selanjutnya yaitu pasar uang antar bank berdasarkan syariah. Pasar uang, Mezwani Market, adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Seperti Sertifikat Bank Indonesia, SBI, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito, Interbank Call Money, Bankers Acceptance, Commercial Paper, Treasury Bills, Repurchase Agreement, dan Foreign Exchange Market. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terkumpul belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank, interbank call money. Dan terakhir kita akan membahas tentang pasar valuta asing. Foreign Exchange Market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah untuk transfer daya beli, penyediaan kredit dan mengurangi resiko valuta asing.
Transaksi dalam pasar falas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Pertama, transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Kedua, transaksi forward. Transaksi swap. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Dan terakhir, transaksi swap adalah transaksi swap dalam pasar antar bank.